Assalamualaikum, halo guys, balik lagi di channel Lobat Gaptek. Dan kali ini saya dikirimin sebuah smartwatch dari Amazfit ya, smartwatch terbarunya yaitu GTR 3, which is ini adalah smartwatch fashionnya ya. Dan di tangan kanan saya ini ada satu lagi, yaitu T-Rex Pro yang pernah saya review sebelumnya. Ini adalah smartwatch sport atau extreme sportnya dari Amazfit ya. Karena dua ini saya coba bandingin, karena ini harganya juga mirip banget ya. GTR 3 ini dijual di harga 2.100.000-an lah kurang lebih, sedangkan si GTR Pro ini dijual di 2.300.000 sekian lah. Jadi selisihnya nggak nyampe 300.000 ini ya. Dan dari yang saya coba, ini juga punya karakteristik yang berbeda, yang artinya ini penggunanya pun bakal berbeda ya. Kecuali kalau kalian sultan ya beli aja dua-duanya nggak jadi masalah ya. So, sekarang kita langsung coba aja bandingin antara dua smartwatch ini dari mulai spesifikasinya dulu aja. Dimana di sini untuk yang GTR 3 dia pakai bodinya ini aluminium, sedangkan kalau yang T-Rex Pro dia pakai polikarbonat ya. Lalu untuk ukurannya di sini lebih besar di T-Rex Pro di 47,7, sedangkan di GTR di 45,8, dengan ketebalan bodi juga yang lebih tebal di T-Rex Pro ya, karena di GTR ini termasuk tipis yaitu di 10,8 mm. Lalu untuk beratnya di GTR 3 juga lebih ringan di 50 gram dengan strap ya, sedangkan di T-Rex Pro di 60 gram. Lalu untuk material strapnya dia sama-sama pakai silikon, kemudian material kacanya pakai tempered glass plus anti fingerprint coating, jadi udah sama-sama nggak gampang kotor. Tapi kalau kalian perhatiin di bentuknya, ini di T-Rex Pro dia kacanya agak sedikit masuk ya. Jadi kalau misalnya kalian kena benturan bidang yang datar, ini akan jauh lebih aman di T-Rex Pro ya guys. Lalu untuk displaynya ini sama-sama pakai AMOLED, hanya untuk size-nya dia lebih besar di GTR 3 ya, yaitu 1,39 inch, sedangkan di T-Rex Pro ini hanya 1,3 inch. Jadi kalian bisa lihat perbandingannya, ini lebih besar di GTR 3 ya. Dengan support watch face di GTR 3 jauh lebih banyak, yaitu di 121 watch face, dan di T-Rex Pro ini 48 watch face. Nah, yang saya suka dari smartwatchnya Amazfit tuh kita nggak hanya bisa install satu aja di smartwatchnya, tapi bahkan mau diinstal 121 watch face di smartwatchnya juga bisa ya. Berikutnya untuk resolusinya GTR 3 ini lebih besar, wajar karena ukuran layarnya juga lebih besar, yaitu di 454 x 454, sedangkan di T-Rex Pro ini 360 x 360 ya. Nah, untuk kerapatan pixelnya di sini justru yang lebih rapat itu si T-Rex Pro ya, yang lebih tinggi PPI-nya yaitu 391, sedangkan di GTR 3 ini hanya 326. Walaupun kalau dari yang saya lihat ini sih kayak nggak ada bedanya ya. Saya lihat bahkan kalau dari ketajamannya ini lebih tajam si GTR 3. Lalu untuk water resistance-nya di sini GTR 3 punya 5 ATM atau sanggup di 50 meter, kedalaman 50 meter, sedangkan T-Rex Pro ini 10 ATM guys, jadi bisa 100 meter ya. Tapi bukan di situ aja. Nah, kalau di GTR 3, karena dia bahannya aluminium, walaupun si aluminium ini nggak karat ya, tapi dia bisa korosi kalau kena air garam. Jadi kalau kalian misalnya ke laut, pantai, untuk snorkeling gitu ya, saran saya sih GTR 3 ini jangan dipakai. Tapi kalau kalian makainya T-Rex Pro, hajar aja, karena dia polikarbonat bahannya ya, jadi dia sama sekali nggak bereaksi dengan air garam. Dan bukan berhenti di situ aja, di T-Rex Pro juga ini support military grade ya, jadi dia udah melalui 15 tes military grade. Jadi kalau kalian lebih sering aktivitas ekstrim, maka T-Rex Pro ini bakal lebih cocok buat kalian. Tapi kalau misalnya olahraga, kalian juga pecinta olahraga, tapi olahraganya bukan ekstrim, maka GTR 3 ini adalah pilihan buat kalian, yang nanti alasannya saya kasih tahu di fitur-fiturnya ya. Kita lanjut untuk spesifikasi berikutnya, yaitu baterainya, di mana di GTR 3 ini untuk kapasitasnya lebih besar ya, di 450 mAh, sedangkan di T-Rex Pro di 390 mAh, dan lama chargingnya ya mirip-mirip lah, antara 1,5 sampai 2 jam dari kosong sampai full. Kemudian daya tahan baterainya ini lebih tinggi di GTR 3 ya guys, jadi 10 hari sampai 21 hari untuk pemakaian tipikal, sedangkan di T-Rex Pro ini hanya 9 hari sampai 18 hari ya, walaupun sebenarnya di T-Rex Pro ini udah kegolong besar juga atau lama juga ya untuk daya tahan baterainya, hanya di GTR 3 ini masih lebih lama lagi. Kemudian untuk storage-nya, di sini di GTR 3 dan T-Rex Pro udah sama-sama punya storage di sekitaran 2 GB, walaupun sebenarnya dua-duanya nggak bisa nge-store music ya. Kalau mau music mungkin di GTR 2 dengan GTR 3 Pro, dia bisa nyetel musik karena dia ada wifi-nya juga, jadi bisa masuk ke Bluetooth. Sedangkan di GTR 3 dan T-Rex Pro ini belum bisa ya guys. Jadi si storage-nya ini hanya dipakai untuk watch face, system, sama history
olahraga gitu ya, biar bisa banyak banget untuk nyimpen history olahraga dan watch face-nya juga. Lanjut untuk bahas sensornya, ini yang menarik, di T-Rex Pro ini kan baru pakai BioTracker 2.0 ya, sedangkan di GTR 3 ini udah di-upgrade jadi 3.0. Nah ini bedanya adalah kalau di 3.0 ini bisa ngedeteksi heart rate pada saat kita berenang guys, artinya pada saat si jamnya basah, dia tetap bisa ngedeteksi heart rate, sedangkan di 2.0 nggak ada. Makanya kalau di mode sport di olahraga berenangnya ya, ini kalau di GTR 3 kita bisa lihat untuk heart rate-nya, termasuk heart rate chart-nya juga, sedangkan di T-Rex Pro ini nggak ada. Kemudian kita lanjut untuk yang movement-nya, sensor movement-nya. Yang pertama adalah acceleration sensor. Ini dua-duanya sama punya. Acceleration itu untuk mendeteksi kanan, kiri, depan, belakang, dan atas bawah kalau 3 aksis ya. Dan kebetulan di GTR 3 dan T-Rex Pro ini makanya yang 3 aksis. Kemudian ada gyroscope. Gyroscope itu untuk mendeteksi motion. Kayak kalian udah pasti tahu lah ya. Kemudian dia geomagnetic ini untuk mendeteksi medan magnet di bumi guys. Artinya dia tujuannya adalah untuk mengetahui posisi kita exactly ada di mana. Dan ini dikombinasi dengan GPS dan si acceleration ya, sehingga itu alasannya kenapa si Amazfit ini punya data yang sangat akurat. Jadi kalau misalnya kalian setelah olahraga, kalian bakal dapat petanya, dan kalau disinkronkan ke Google Map itu bakal sinkron. Berikutnya ada barometric pressure sensor. Nah ini fungsinya adalah untuk mendeteksi altitude dan juga tekanan udara ya. Jadi kalau misalnya yang altitude dia kerja sama-sama acceleration sensor untuk mendeteksi perubahan ketinggian. Lalu yang kedua, si barometric ini berfungsi untuk, karena dia bisa mengukur tekanan udara, jadi dia bisa ngeprediksi cuaca juga guys. Jadi kalau misalnya tekanan udaranya rendah, yang artinya si kondisinya ini bakal berawan atau hujan atau mungkin berangin gitu ya. Atau bahkan kalau misalnya ada perubahan tekanan udara yang ekstrim, ini bisa diprediksi bahkan ada badai sekalipun. Jadi dia multifungsi. Dan yang terakhir adalah ambient light sensor. Ini untuk memprediksi atau membaca kondisi cahaya yang ada di ruangan kita. Makanya di dua smartwatch ini punya mode brightness-nya auto ya. Jadi bisa menyesuaikan naik turun untuk brightness-nya sesuai dengan kondisi ruangan di sekitar kita. Berikutnya untuk pemetaan lokasi, kalau di T-Rex Pro ini baru 4, GPS kan punya Amerika, GLONASS punya Rusia, Galileo Eropa, dan Beidou punya Cina ya. Sedangkan di GTR 3 ini ada satu lagi, yaitu KZSS yang itu punya Jepang ya. Jadi lebih komplit di GTR 3, walaupun sebenarnya kalau hasilnya sih nggak terlalu signifikan juga perubahannya. Dan yang terakhir adalah koneksinya, ini di GTR 3 punya koneksi Bluetooth 5.1, sedangkan di T-Rex Pro punya Bluetooth 5.0. Kita lanjut untuk bahas fitur-fiturnya. Nah, di sini sekalian saya ngasih tahu kenapa si GTR 3 ini lebih ideal buat kalian yang suka olahraga, kecuali kalau kalian olahraga ekstrim ya sukanya. Nah, dimulai dari fitur kesehatannya, sebetulnya nggak terlalu banyak beda ya antara yang GTR dengan si T-Rex Pro. Untuk pengetesan kesehatannya juga sama-sama, cuman ada heart rate, stress monitor, dan SpO2. Tapi di GTR 3 ini dilengkapi dengan 3 alert guys, baik untuk heart rate-nya, stress-nya maupun SpO2-nya. Karena kalau kita mau jujuran ya, jujur-jujuran nih ya, buat kalian pengguna smartwatch, berapa kali sih kalian suka ngetes kesehatan kalian dari smartwatch kalian? Saya yakin jarang lah, kecuali kalau kalian ngerasa mungkin kurang enak badan, baru kalian tes sebagai ya apa namanya ya, indikasi awal lah untuk kondisi kesehatan kalian ya. Tapi kalau di kondisi normal, saya yakin kalian pun jarang make ya. Nah, dengan adanya alert ini, misalnya di heart rate dia ada low or high heart rate alert. Jadi kalau misalnya detak jantung kita abnormal, artinya terlalu rendah atau terlalu tinggi, ini bakal dikasih tahu guys. Atau misalnya di stress ini high stress, kalau misalnya kita kondisinya stresnya tinggi, ini juga bakal dikasih tahu. Dan di SpO2 kalau misalnya kita kadar oksigen di dalam darah kita rendah, apalagi sekarang lagi COVID ini ya, dia juga bakal ngasih tahu. Jadi tanpa kita harus ngecek, dia bakal ngasih tahu kalau misalnya ada kondisi-kondisi yang abnormal dari kesehatan kita. Kita lanjut untuk bahas fitur olahraganya. Yang pertama, keunggulan dari GTR ini dia punya 150 template olahraga, sedangkan di T-Rex Pro dia hanya ada 100 template aja. Walaupun ya yang kita pakai pasti itu-itu aja, jadi nggak terlalu masalah kalau untuk template ya. Bukan hanya berhenti di situ aja guys. Jadi kalau di T-Rex Pro ini kayak kebanyakan smartwatch lainnya ya. Jadi kita harus udah terima aja dengan template yang udah ada, dengan data-data yang udah ada. Kalaupun mau ya paling kita tambahin chartnya ya, mau chart apa aja yang ditampilin. Sedangkan di
GTR 3 ini fully customized ya. Jadi benar-benar bisa dikostumasi sesuai keinginan kita. Bahkan belasan data ini bisa kita rubah semua ya. Bisa kita tampilin semuanya supaya kita bisa dapat data yang lebih komprehensif gitu dari laporan olahraganya. Walaupun kalau untuk laporan setelah olahraganya sih ini sama ya. Kita nggak bisa nge-custom di GTR 3, jadi kita terima aja hasilnya. Tapi itu pun udah lengkap banget ya. Baik dari mapnya, kemudian tekanan darah dan lain-lain kalian bisa lihat di sini. Jadi emang udah komprehensif banget sebetulnya penyajian data setelah olahraganya dari si Amazfit ini. Nah, kelebihan yang kedua sebenarnya tadi udah kita bahas ya, yaitu di GTR 3 dia udah pakai biometric sensornya yang lebih advance yaitu 3.0, sedangkan di T-Rex Pro kan baru 2.0 ya. Dan yang terakhir untuk fitur-fitur olahraga lain sih menurut saya nggak ada yang banyak berubah juga ya antara yang si GTR 3 dengan si T-Rex Pro ini, karena memang udah sama-sama lengkap, mirip dengan yang 103 juga. Dulu kan ini yang paling lengkap ya, sekarang udah diimplement juga ke GTR 3 dengan T-Rex Pro ini ya. Kemudian untuk kategori fitur yang terakhir yaitu productivity, ini cukup signifikan lebih unggul di GTR 3 ya, karena jauh lebih lengkap. Dari mode pertama, kalau untuk yang navigation sih ini sama-sama udah ada ya. Jadi kalau di GTR 3 kan dia ada crown-nya, jadi bisa kita pakai untuk navigasi. Kalau misalnya di kondisi lagi hujan atau misalnya kalian lagi pakai sambil berenang gitu ya. Sedangkan di T-Rex Pro ada 2 tombol ya, up and down untuk navigasinya juga. Kemudian untuk yang notifikasi ini dua-duanya udah sama-sama fleksibel. Jadi semua aplikasi yang ada di smartwatch kita bisa kita push notifikasinya ke smartwatch-nya. Lalu untuk call notification dan WhatsApp call notification juga udah sama-sama ada. Dan untuk notifikasi WhatsApp-nya juga udah lengkap juga ya. Jadi kita bisa baca semua pesannya, bukan hanya highlight aja. Dan juga dua-duanya udah bisa ngebaca emoticon di WhatsApp ataupun di SMS biasa ya. Nah, fitur yang nggak ada di T-Rex Pro, ini yang pertama adalah kamera remote. Jadi di T-Rex Pro nggak ada, sedangkan di GTR 3 ada. Dan ini praktis banget dibandingkan smartwatch lain ya. Kalau smartwatch lain harus masuk dulu ke aplikasi smartwatch-nya, kemudian buka kamera yang ada di situ, baru bisa ngambil. Sedangkan kalau yang di GTR 3 ini bisa langsung pakai kamera HP kita guys. Jadi settingannya bisa tetap banyak gitu ya, bisa tetap fleksibel. Jadi kita lebih gampang lah untuk pakai si kamera remote-nya ya. Lalu yang kedua untuk watch lock, di GTR 3 ini udah ada watch lock ya. Jadi kalau misalnya lepas dari tangan kita, ini kita bisa set password ya. Jadi kalau misalnya kalian lupa atau ketinggalan, chance untuk balik laginya lebih tinggi. Karena ya otomatis daripada orang nggak bisa pakai, mendingan dibalikin ke pemiliknya kan. Siapa tahu dapat rewards gitu kan. Lalu untuk yang berikutnya, kalau kompas dan barometer ini sama-sama udah ada, baik di GTR 3 maupun di T-Rex Pro. Kemudian yang kalender ini hanya ada di GTR 3 aja. Bahkan di GTR 3 kalendernya udah nge-link ke event reminder juga ya. Jadi ada notifikasinya di kalendernya dan tampilannya juga bagus, bisa lihat bulan-bulan berikutnya juga. Jadi keren banget untuk kalendernya. Lalu buat cewek di GTR 3 ini udah ada cycle tracking, artinya untuk jadwal menstruasi, sedangkan di T-Rex Pro belum ada. Untuk event reminder dua-duanya udah sama-sama ada ya, jadi nanti bisa ada notifikasinya juga. Tapi untuk to-do list baru ada di GTR 3 ya, di T-Rex Pro belum ada. Berikutnya untuk music playernya, ini di GTR 3 udah ada di mode olahraganya, which is ini yang bener ya, karena kita paling sering pakai music player ya kalau kita lagi olahraga. Sedangkan di T-Rex Pro, ini sayangnya belum bisa kita atur di mode olahraganya. Berikutnya di GTR 3 ini juga udah support kalkulator, walaupun masih belum scientific ya. Dan udah ada voice command juga, sedangkan di T-Rex Pro ini belum ada voice command. Jadi enak banget kalau misalnya kalian tangannya kotor atau lagi nggak bisa megang smartwatch, bisa pakai voice command-nya. Open music. Lalu internal storage-nya sama-sama udah ada, tadi udah kita bahas juga. Dan untuk stopwatch, timer, countdown, alarm, weather, dan prediction sih ini sama-sama ada ya, baik di GTR 3 ataupun di Amazfit T-Rex Pro. Nah, untuk fitur yang sama-sama nggak ada itu adalah Wi-Fi connection, karena si dua smartwatch ini belum bisa dikoneksiin ke kayak TWS atau headphone gitu ya. Toh nggak ada bisa nyimpen musik juga, kecuali kalau kalian belinya GTR 3 Pro. Nah, di sana ada tuh Wi-Fi-nya. Lalu belum ada speaker dan virtual keyboard juga, misalnya untuk balas SMS gitu ya. Nah, itu dia guys untuk perbandingan spesifikasi dan fitur-fiturnya. Jadi kalau disimpulin memang si GTR 3 ini cukup signifikan lebih unggul dibandingkan T-Rex Pro ini ya. Dari mulai ukurannya lebih tipis, kemudian layarnya juga lebih luas, watch face-nya juga jauh lebih banyak, kemudian daya tahan baterai dan kapasitas baterainya juga lebih besar, sensornya lebih advance di GTR 3, dan terakhir untuk GPS-nya juga jauh lebih lengkap di GTR 3. Untuk fitur-fiturnya juga memang jauh lebih lengkap di GTR 3 dan terutama si GTR
GTR 3 ini fully customized banget ya. Sedangkan di T-Rex Pro kan kita hanya terima dari apa yang dikasih sama pabrikan aja. So itu dia guys untuk ulasan dari dua smartwatch ini. Mudah-mudahan bisa ngasih gambaran buat kalian karena memang kelasnya juga mirip ya, hanya selisihnya nggak nyampe 300 ribuan. Silahkan like kalau ngerasa videonya bermanfaat dan makasih banyak buat teman-teman yang udah nge-subscribe. Mohon maaf banget kalau ada kekurangan. Semoga videonya bermanfaat. Girisot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.